Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sam Resin Art. Masih di kota Jember ya teman-teman. Dalam rangka panggilan privat training resin art di kediaman Bapak Febrian Kahar. Oke, jadi di video ini saya akan membuat meja resin ukuran 3 meter dikali 140 cm dengan tebal 7 cm. Dan ini kita sekarang lagi memotong kayu untuk kemudian dimasukkan ke dalam molding dan dicor menggunakan resin epoksi teman-teman. Memotong kayu dengan menggunakan track saw seperti ini memang lebih mudah, cepat, dan pasti lurus. Tetapi sayangnya mesin seperti ini harganya lumayan mahal. Jika teman-teman belum punya mesin gergaji track saw, kalian masih bisa kok pakai mesin gergaji circular saw. Oke, sekarang semua kayu sudah terpotong sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita coba masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah saya buat terlebih dahulu teman-teman. Jika misalnya ada beberapa ukuran yang masih belum pas atau belum sesuai, silakan dilakukan proses pemotongan ulang. Setelah itu kita masuk ke tahap router atau perataan kayu. Sebelum kita mengecor, usahakan bidang bagian bawah kayu sudah dalam posisi yang rata. Karena apabila bagian bawah masih belum rata, maka dipastikan nanti akan ada banyak resin yang masuk ke sela-sela kayu bagian bawah teman-teman. Setelah proses router selesai, saya hilangkan bekas guratan pisau router dengan cara mengamplasnya memakai mesin amplas tank sander. Jika tidak punya mesin amplas tank sander, kalian juga bisa memakai mesin amplas gerinda teman-teman. Lalu ini adalah proses pembersihan molding atau cetakan dengan memakai mesin kompresor. Setelah semua sudah bersih, baru kita masukkan ke ruang casting atau pengecoran teman-teman. Sebelum dicor, terlebih dahulu kita oles molding dengan menggunakan mirror glass. Tujuannya supaya nanti resin epoksi tidak lengket di cetakan. Lakukan proses pengolesan ini sebanyak 2 kali dan kemudian tunggu hingga kering selama kurang lebih 1 jam. Lalu berikutnya adalah proses mixing atau pengadukan resin epoksi. Di sini saya memakai serbuk mica powder warna biru metalik untuk diaplikasikan di layar bagian bawah setebal 2 cm teman-teman. Untuk pengecoran ini saya menggunakan jenis resin epoxy casting. Adapun komposisi atau mixing rasio perbandingannya adalah 2:1. Jika teman-teman sedang mencari resin epoksi dengan kualitas yang bagus, bening, dan minim gelembung, tapi dengan harga yang masih terjangkau dibandingkan dengan produk lainnya, silakan hubungi saya untuk detail pembeliannya. Nomor telepon saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ini sekarang saya sedang melakukan proses menghilangkan gelembung dengan menggunakan torch gun. Proses ini hanya bisa menghilangkan gelembung yang posisinya berada pada permukaan resin saja ya teman-teman. Dan yang saya lakukan sekarang ini adalah sedang membentuk atau membuat motif dari serbuk mica powder. Pembentukan motif ini sebaiknya dilakukan pada waktu kondisi resin sudah agak mengental. Karena jika masih dalam kondisi terlalu encer, maka serbuk dari mica powder akan mudah turun kembali. Setelah ditunggu sekitar 12 jam, kemudian saya lanjutkan kembali dengan menuang resin epoksi casting warna bening. Berikut ini adalah ciri-ciri resin epoxy casting yang bagus teman-teman. Yang pertama, kalau resin epoxy casting itu sudah pasti lebih encer daripada epoxy coating teman-teman. Yang kedua, epoxy casting yang bagus tidak harus mempunyai mixing rasio 3:1. Yang ketiga, semakin lama kering berarti kualitas epoxy casting semakin bagus karena tidak menimbulkan efek panas yang berlebihan. Oke, sekarang lanjut ke video. Setelah pengecoran epoxy casting selesai, saya tunggu selama 2x24 jam supaya kering. Setelah itu saya melakukan pembongkaran molding atau cetakan. Saya buka satu persatu skrup yang menempel pada bagian sisi samping dan bawah molding. Lalu kemudian meja saya bawa keluar untuk dilakukan proses pembersihan dan perataan bagian kayu yang dirasa cukup tinggi. Untuk proses perataan kayu saya menggunakan mesin router slide seperti yang saat ini teman-teman perhatikan di video. Setelah semua bagian kayu dirasa sudah cukup rata, baru kemudian saya melanjutkan ke tahap menghaluskan permukaan kayu dengan menggunakan mesin amplas tank sander. Setelah itu dilanjutkan dengan amplas orbital sander. Lakukan proses pengamplasan ini secara merata sampai bekas guratan pisau router benar-benar hilang. Masuk ke tahapan selanjutnya, ini adalah proses penutupan pori-pori kayu dengan menggunakan resin epoxy coating. Caranya kita tinggal mengoleskannya dengan memakai tangan atau bisa juga dengan menggunakan bantuan kuas. Lalu tunggu kira-kira 1x24 jam sampai resin epoxy coating keras dan mengering. Setelah itu baru kemudian saya amplas tipis-tipis dengan menggunakan kertas amplas nomor 150 atau 180. Tujuannya nanti supaya lapisan resin yang berikutnya bisa merekat sempurna dengan permukaan resin yang lama teman-teman. Dan sekarang ini adalah proses pembuatan lubang pada kayu untuk tempat menaruh logo yang terbuat dari bahan akrilik.
Saya menggunakan bantuan mesin trimmer supaya hasilnya bisa lebih bagus dan rapi. Kalau teman-teman tidak punya mesin trimmer, bisa juga memakai mesin router ukuran yang besar. Setelah itu saya melakukan proses pemotongan pada bagian sisi-sisi meja untuk membuat lebih presisi dan siku. Lakukan dengan pelan-pelan dan hati-hati, terutama jika teman-teman melewati pada bagian resinnya. Karena kalau tidak hati-hati, biasanya resin akan cuil atau pecah. Jika semuanya sudah rapi, meja saya masukkan kembali ke ruangan steril untuk kemudian dilakukan proses pengecoran sampai dengan ketebalan yang diinginkan, di mana posisi kayu sudah tertutup semuanya oleh resin epoksi, teman-teman. Jika sudah, lalu diamkan kembali selama 2x24 jam sampai posisi resin epoksi benar-benar sudah mengeras. Setelah itu saya bawa keluar kembali meja tersebut untuk dilakukan pengamplasan tipis dan perapian pada sudut meja dengan menggunakan mesin trimmer supaya tidak terkesan kaku dan tajam. Kenapa kok mesti diamplas lagi, Om? Karena setelah ini adalah tahapan pelapisan akhir menggunakan resin epoxy coating. Kita perlu mengamplasnya supaya epoxy coating nanti bisa merekat sempurna pada epoxy casting yang sebelumnya. Dan ini adalah proses terakhir, yaitu tahapan penuangan epoxy coating, teman-teman. Jadi terlebih dahulu pada bagian samping meja dikasih bantuan lakban kertas untuk penghalang sementara resin epoxy coating ketika masih dalam keadaan cair. Dan seperti biasa, saya memakai Toscan untuk menghilangkan gelembung yang ada di permukaan resin epoxy. Setelah itu saya tunggu kurang lebih selama 45 menit untuk kemudian segera melepas lakban kertas yang terdapat pada sisi meja. Dan nantinya secara otomatis resin epoxy akan meluber keluar, teman-teman. Oleh karena itu, dalam pembukaan lakban tidak boleh terlalu cepat, karena kalau posisi resin masih cair, maka akan banyak yang terbuang nantinya. Dan inilah hasil akhir dari proses pembuatan meja resin kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama yang sedang ingin belajar membuat meja resin sendiri. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.